Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Optik TV. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai HTTP update yang jarang dibahas, tapi ini memang sangat membantu ya saat kita mendeploy program kita. Dengan HTTP update ini, kita bisa mengupdate firmware di ESP32 kita secara online melalui internet ya. Kalau biasanya kita update firmware-nya melalui kabel USB, kemudian kita koneksikan terhadap micro USB-nya ya. Lalu kita upload melalui laptop kita. Nah, kalau ini kita bisa mengupdate firmware-nya melalui internet atau melalui local network. Nah, syaratnya kita harus memiliki sebuah server, lalu kita simpan firmware.bin-nya. Lalu nanti ESP32 ini akan melakukan pengecekan terhadap server. Apakah ada firmware terbaru atau tidak. Nah, jadi server ini bisa menggunakan lokal atau internet. Kalau lokal kita menggunakan lokal server ya. Kalau misalkan internet berarti kita bisa menggunakan shared hosting atau VPS server atau cloud server. Nah, sistem ini akan terasa sangat berguna kalau misalkan kita punya banyak device ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi saat kita memiliki banyak device yang mungkin sudah di-deploy atau disimpan di beberapa tempat ya, di remote area, kemudian kita ingin mengupload atau mengupdate datanya, ini kita tidak perlu datang ke lokasi satu-satu ya. Jadi nanti biarkan aja si ESP32 ini yang mengecek sendiri ke server apakah ada firmware terbaru atau tidak. Nah, di kasus kali ini kita akan menggunakan GitHub IO ya, GitHub Page IO sebagai hostingnya. Kenapa saya gunakan GitHub? Karena gratis ya. Oke, kita masuk ke GitHub. Bagi yang belum punya silahkan buat akun GitHub-nya. Lalu setelah login kemudian sign up seperti ini, kita akan buat repository. Klik new. Lalu buat nama repositorinya. Repositorinya bisa menggunakan nama dari GitHub akun kita. .505 seperti ini, lalu ditambahkan .github.io ya, seperti ini, benvani505.github.io. Kalau contoh seperti ini artinya available. Oke, setelah itu kita bikin public aja, lalu kita create repository. Nah, setelah kita create repository, kita ada di page yang tadi kita buat ya, benvani505.github.io. Kita masuk ke setting, lalu pilih page. Kalau kita lihat di sini, GitHub page is currently disabled. You must first add content. Jadi GitHub page-nya masih di disable karena belum ada konten apa-apa ya di dalamnya. Jadi kita harus masukkan dulu kontennya. Misalkan kita masuk aja ke github.io, lalu di sini kita bisa create file. Contohnya kita bikin file index.html kayak gini ya. Lalu kita isikan HTML-nya. Kita copy aja deh dari Bootstrap start page ya. Starter template seperti ini. Lihat di bawah. Oke, starter template kita copy aja. Lalu masuk lagi ke sini, lalu kita paste ya. Hello world seperti ini. Oke, langsung commit aja. Oke, kita punya satu page namanya index.html ya. Balik lagi ke setting, lalu ke page. Nah, your site is ready. Karena udah ada kontennya, site-nya udah ready. Kalau kita klik di sini, nah ini not found ya. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu ya. Paling nggak 1 menit lah. Minimal 1 menit sampai 2 menit. Nanti bisa langsung aktif hosting kita. Ya, kita tunggu saja 1 menit ya. Oke, setelah 1 menit menunggu, kita refresh. Ternyata keluar ya, hello world. Artinya GitHub page kita sudah aktif ya. Kalau yang di refresh setelah 1 menit masih belum bisa, coba Ctrl F5 atau refresh, atau bisa clear history atau chase-nya ya. Oke, kita kembali ke page. Lalu kita balik ke repositorinya. Nah, di sini kan kita sudah punya satu file index.html. Nah, setelah ini yang kita perlukan nanti itu adalah sebuah file yang kita butuhkan di dalam server ini adalah yang pertama firmware-nya tentu saja ya, yang dengan ekstensi .bin.
lalu sebuah JSON file untuk mengecek apakah ada firmware terbaru atau tidak di dalamnya ya. Jadi kita perlu buatkan satu buah file. Oke, kita buat file aja di sini, create new file. Lalu kita bikin namanya misalkan firmware.json ya. Lalu kita isikan aja JSON format di sini. Misalkan versionnya kita buat, oke, kita ini aja ya 1.0 misalkan ya. Lalu koma, enter, lalu URL-nya. Oke, misalkan kita bikin URL-nya itu kita copy aja yang ini. Copy, lalu di sini paste. Nama filenya misalkan firmware 1.0.bin. Ya, kita anggap aja kita punya file ini ya, namanya firmware 1.0.bin. Oke, saya coba besarkan lagi. Oke, firmware 1.0.bin ya. Setelah itu kita save. Commit new file. Oke, kita lihat di sini ada satu file namanya firmware.json ya. Kita coba buka di sini slash firmware.json, tentunya setelah 1 menit ya. Kita tunggu, masih belum bisa keluar, kita tunggu 1 menit. Oke, sudah keluar ya. Ya, harusnya 1.0, tapi karena ini mungkin kita lihat raw datanya deh. Kita lihat raw datanya ya. Di raw datanya 1.0 ya. Ini kayak saya pakai parse JSON extension di Chrome, jadi ini sebenarnya 1.0. Oke, kita buka ke VS Code ya, ke pemrograman. Nah, di sini kita bisa installkan aja ekstensi. Ini fungsinya sama seperti Postman ya, cuman ini namanya Thunder Client, lebih simpel lagi. Kita bikin sebuah request baru, lalu kita ambil aja ini, copy filenya, lalu paste ke sini, kita send. Nah, ini keluar ya responnya ya. Jadi seperti kita baca API ya. Jadi di sini sudah keluar versi 1.0, lalu URL-nya URL ini. Kita masuk ke pemrograman. Oke, di pemrograman kali ini kita akan menggunakan template di snippet yang sudah kita buat di tutorial nomor 7 ya. Kita akan buat ESP32W seperti ini, lalu isikan smart building Wi-Fi ya. Lalu passwordnya smart building, ini sesuaikan aja ya, password kalian apa di sana, menyesuaikan saja. Oke, sudah. Kita coba cek, compile. Oke, sukses. Nah, di sini karena kita akan melakukan HTTP request, jadi kita perlu menambahkan beberapa library. Yang pertama HTTP client, Arduino JSON ya, karena tadi kita akan memproses JSON-nya. Nah, yang ketiga itu adalah HTTP ESP32 HTTP update ya. Nah, kita perlu cari dulu library-nya, masuk ke platform IO, open, lalu buka library. Nah, seperti ini, ESP32 HTTP update. Cari library-nya, kemudian install ke project kalian ya. Oke, langsung add to project, pilih projectnya. Oke, setelah berhasil, lalu kita kembali ke main.cpp, kita masukkan lagi library-nya, include ESP32 HTTP update ya, .h seperti ini. Oh sorry, tanpa ini ya, tanpa tanda petik. Oke, kita lihat di platform.ini. Nah, sudah masuk ya, ESP32 HTTP update. Nah, ini libignore ini bagi kalian yang memang nanti saat compile ada error. Jadi kita sudah memasukkan beberapa library ya selama ESP32 series ini. Jadi ada beberapa library Wi-Fi yang konflik gitu. Jadi ini bisa kita masukkan di sini libignore. Jadi
WiFi ini nggak akan kita gunakan library-nya. Tapi kalau misalkan ada error aja ya, kalau nggak ada error nggak masalah. Oke, kita coba compile. Oke, sukses ya, nggak ada error. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada error WiFi, itu bisa ditambahkan di sini. Kita mengignore, artinya library ini, dua ini nggak akan kita pakai. Oke, setelah itu yang kita perlu tambahkan, kita bikin dulu define di sini. Kita define dulu, misalkan firmware version ya. Misalkan kita bikin ini aja, jangan string 1.0. Ini kita bikin sebuah double aja, konstanta double. Lalu kita define juga URL-nya, update URL. Nah, ini diisikan sebuah string ya. Stringnya itu dari yang tadi nih, dari ini JSON-nya kita ambil, kita paste ke sini. Oke. Jadi kita declare dulu bahwa firmware yang kita sedang buat ini adalah 1.0. Lalu kita declare juga URL-nya untuk kita mengupdate ini ada di sini ya, di firmware JSON. Di sini saya akan jelaskan dulu, kita akan buat sebuah project sederhana ya. Jadi di sini saya sudah tambahkan dua buah LED, satu di pin 13 dan satunya lagi di 12 ya, 12 dan 13. Pin 13 itu untuk LED merah, pin 12 itu untuk LED warna hijau. Jadi kita akan coba definisikan dulu di pemrogramannya. Kita define juga di sini. Define LED pin, misalkan ini kita pakai yang 13 dulu ya. LED pin 13, lalu di sini kita akan setup dulu pin mode-nya. Pin mode LED pin sebagai output. Nah, setelah itu kita akan bikin sebuah task-nya atau tugasnya untuk melakukan pengecekan ya. Untuk melakukan pengecekan apakah firmware-nya ada yang terbaru atau tidak. Nah, jadi di sini kita bikin sebuah fungsi dulu ya. Kita akan bikin sebuah fungsi untuk melakukan pengecekan update atau tidak ya, cek update-nya. Void check update. Lalu kita bikin dulu di sini serial.println checking update, seperti itu. Kemudian kita bikin koneksi HTTP-nya ya, seperti di tutorial nomor berapa nih saya bikin. Di tutorial nomor 3 ya, kita udah belajar mengenai HTTP GET ya. Kita bikin dulu HTTP client. Kita bikin HTTP aja. Lalu kita bikin response string-nya. Kemudian string URL ya. URL-nya itu didapatkan dari update URL ya, dari atas yang udah kita buat ini. Lalu di bawahnya kita bikin HTTP begin URL, lalu kita bikin http.get. Oke, setelah begin kemudian get, lalu kita masukkan responnya. Response sama dengan http get string ya. Kita ambil string responnya, kita coba printkan aja. Print line responnya ya. Response. Lalu kita bikin static JSON dokumen. Static JSON dokumennya 1024 dengan nama doc. Kemudian kita deserialize ya. Oke. Respon kita masukkan ke doc ya, static dokumen. Lalu kita bikin JSON objeknya itu dari objek yang akan diisikan dokumen sebagai JSON object. Lalu bikin variabel string version misalkan ya. Nah, jadi nanti di sini setelah datanya ditangkap, kita akan masukkan. Nah, di sini kan ada dua ya, ada dua key JSON yaitu version dan URL. Nah, kita akan tangkap key versionnya dan key URL-nya. Kita tangkap.
key versionnya sebagai berarti jadi dari objek ya, dari objek, kemudian ini, kemudian string version. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula dengan URL update-nya, string URL. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba printkan versionnya version berapa, kemudian URL-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan. If, nah, jika misalkan versionnya kita convert dulu karena ini string to double. Kalau versionnya itu lebih besar dari firmware version ya, kalau misalkan lebih besar artinya lebih terbaru versionnya, maka kita akan printkan aja di sini serial print line update available. Kalau tidak, berarti di sini else no update available. Oke, kita bikin gini dulu ya. Oke, kita coba masukkan ke sini kodenya. Jadi kita akan melakukan check update setiap 5 detik. Delay 5 detik ya. Oke, sepertinya sudah oke. Kita coba dulu ya. Kita coba koneksikan dulu. Kita coba upload dulu. Oh, check update was not declared in this scope. Oke, jangan lupa ya, kalau kita declare-nya di bawah loop, kita harus simpan dulu nih declare di atas dulu sebelum setup. Nah, di sini titik koma. Oke, kita coba upload. Oke, selesai. Kita coba cek terminalnya. Oke, kita lihat ya. Checking update, kita dapat data versi 1.0 no update available. Karena apa? Karena kita declare bahwa firmware yang kita barusan upload ini adalah 1.0, jadi tidak ada update. Oke, kalau gitu kita akan buat sebuah task satu lagi ya. Jadi karena ini di main loop, kita cek ya per 5 menit, per 5 detik kita akan cek update-nya ke URL-nya. Lalu kita bikin task lagi di core nomor 0-nya ya. Ini kan loop core nomor 1 ya. Kita akan bikin task di core nomor 0. Bagi yang belum paham apa itu core 0 core 1, karena ini SP32 memiliki dual core, tutorialnya ada di nomor 16 ya. Kita sudah bahas di sini bagaimana cara menggunakan core ya. Kita tutup dulu. Kita akan buat di sini deklarasikan misalkan task handle T, kita bikin task 0 aja. Lalu di sini kita buat sebuah fungsinya, void misalkan LED blink, parameters. Nah, seperti ini ya. LED blink. Jadi ini akan kita bikin infinite loop ya, bisa pakai while satu ini atau bisa pakai juga kodenya for gini lalu seperti ini. Nah, ini sama aja ya, ini juga infinite loop, yang ini juga sama ya, infinite loop. Oke, kita coba lihat LED pin high, LED pin low. LED pinnya mode output ya, berarti untuk firmware yang versi 1.0 ini kita akan menggunakan pin 13 untuk melakukan LED blinking ya, sebesar 500 milisecond ya. Oke, setelah itu kita buatkan, kita declare dulu di bagian setupnya. Itu kita bikin x task create pin to core ya, pin to core. Nah, seperti ini kita buat
functionnya itu menuju ke LED blink ya. Functionnya di LED blink, tasnya kita beri nama check update. Oke, stacknya 10.000, tasnya dari tas 0 yang ini ya. Kemudian kita gunakan core nomor 0 ya, seperti itu. Setelah kita setup, dia akan melakukan LED blink harusnya. Oke, kita coba upload programnya. Oke, lagi-lagi kita jangan lupa simpan di atas, di declare ya, bagian sini, function untuk LED blink ya, sebelum setup. Coba upload lagi. Oke, selesai upload, kita cek hardware-nya ya. Nah, ini dia blinking, tetap blinking di core nomor 0-nya. Lalu di core satunya, kita coba cek lagi. Oke, di core satunya dia tugasnya cek update terus ya. Jadi setiap 5 detik dia cek update. Tapi di core nomor 0-nya dia melakukan tugas LED blinking. Kita kembali lagi ke pemrograman. Nah, setelah cek update ya, kalau misalkan ada update yang available ya, ada update baru ya, kita akan lakukan download, kemudian kita akan lakukan update ya firmware-nya. Kita bikin sebuah fungsi lagi yang kita dapatkan beberapa kelasnya itu dari library yang tadi kita masukkan ya, ESP32 TTP update. Kita bikin aja di bawah LED blink ini deh, atau di bawah ini nih. Oke, kita buat namanya, kita akan mereturn sebuah variabel ya. Kita akan return sebuah variabel dengan nama http update return, kemudian update firmware namanya ya, nama fungsinya. Lalu kita masukkan string dari URL update-nya di mana ya. Oke, jadi kita buat sebuah fungsi namanya itu update firmware. Ini http update return ya, update return. Jadi kita bikin sebuah fungsi namanya update firmware. Dia membutuhkan sebuah parameter, yaitu sebuah string dengan berisikan URL update. Nah, URL update ini kita dapatkan dari key nomor 2 ini nih. Jadi kita dapatkan ini nih. Oke, setelah itu kita buat di sini, kita copy aja return sebagai returnnya. Lalu di sini kita cek dulu kalau misalkan wifi.status sama dengan well connected. Kalau koneksi wifi-nya masih terkoneksi ya, kalau misalkan ada koneksi wifi, maka yang akan kita lakukan itu adalah red ya, red ini nih kita isikan ini. Jadi ESP http update ya. Nah, jadi di sini itu fungsinya banyak ya. Kalau kita bongkar library-nya, dia dapatkan URL-nya, dia cek, dia download, dia update seperti itu. Kemudian setelah ini selesai, di bawahnya kita bikin switch case seperti ini. Kalau misalkan rate-nya itu adalah, nah jadi kita lihat di sini. Oke, kita cek di bagian ini ya, variabel ini ya. Kita klik ada apa aja di dalamnya. Nah, jadi dia ada 3 status ya. HTTP update failed, HTTP update no update, dan HTTP update OK. Nah, kita bikin case-nya ini, misalkan kita copy aja nih. Misalkan fail ya. Ini kalau mau lihat ininya, dalaman library-nya, klik aja control kemudian klik ya, kayak gini. Kalau misalkan fail atau misalkan no update, kita bikin case yang kedua, case no update. Kemudian kita bikin update OK-nya juga.
break, defaultnya nggak usah, karena cuma ada 3 return ya. Kalau kita cek tadi cuma ada 3 kondisi ini returnnya. Nah, kita misalkan kalau misalkan update-nya failed, itu kita bisa serial print aja di sinilah. Kita coba serial print aja. Print line update failed. Seperti ini ya. Kalau no update, nanti dia no update seperti ini. Kalau misalkan ini update oke. Nah, kita akan mereturn ini ya, red ya, variabel red ini, karena kita di sini ada kita declare bahwa fungsi ini mereturn sebuah variabel ini, rednya. Maka kita perlu tambahkan return red seperti itu. Nah, jadi di setiap kondisi kita akan return red. Sudah oke. Nah, ini kan kita belum panggil nih. Jangan lupa copy dulu, lalu simpan di atas setup ya. Lalu nanti saat kita cek update, kalau misalkan update available, berarti yang ini ya. Kalau misalkan update-nya available, maka kita akan panggil if misalkan update. Nah, seperti ini. Update firmware ya, yang ini kita isikan URL update yang kita dapatkan dari key-nya URL ini. Ada variabel string, kita masukkan sebagai parameter dari update firmware. Jika return dari update firmware ini adalah https update oke, maka kita akan melakukan update sukses dan ASP restart ya, seperti itu. Oke, sepertinya sudah oke. Kita coba upload datanya. Oke, kita akan buat firmware baru, yaitu sebuah firmware untuk menyalakan LED pin nomor 12. Lalu di bagian firmware versionnya kita akan buatkan 1.1. Oke, kita compile ya, jangan di-upload, kita compile saja. Oke, sudah sukses mengcompile. Nah, kalau kita perhatikan di sini di bagian build, kemudian folder ininya ya, frameworknya, ada satu buah file namanya firmware.bin. Kita klik kanan lalu reveal in Explorer. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sebuah bin file ya, ini firmware-nya yang kita create sesuai jam dan tanggalnya, jam 22.39. Jadi ini firmware terbaru yang isinya itu kita menghidupkan LED nomor 12 ya. Nah, setelah itu firmware ini kita akan isikan ke GitHub ya, balik lagi ke GitHub. Lalu GitHub IO di sini. Nah, kita akan simpan bin filenya itu di sini ya. Kita rubah dulu namanya, misalkan kita rubah dulu namanya, misalkan F2, kemudian firmware underscore 1.1 misalkan ya, 1.1. Lalu di GitHub-nya kita add file dengan upload files seperti ini. Buka lagi Explorer-nya, kita drop aja, drag and drop. Setelah uploadnya selesai, jangan lupa commit change. Oke, sudah masuk ya, firmware underscore 1.1. Nah, setelah kita masukkan, ini kan kalau kita lihat di bagian sini, kita coba aktifkan lagi terminalnya. Nah, dia masih ngebaca 1.1 ya versinya ya. 1.0 sorry. 1.0 versinya. Karena kita belum merubah JSON filenya. Nah, jadi di JSON file, kita buka lagi, kemudian edit. Nah, kita kasih tahu bahwa versi yang sekarang ini adalah versi 1.1. Kemudian, alamat URL-nya itu menuju 1.1 ya. Firmware 1.1. Setelah itu save, commit change ya, commit change, lalu kita
balik ke pemrograman. Ya, ini masih 1.0 karena dia butuh waktu ya, butuh waktu 1 menit yang saya bilang tadi. Kalau kita cek juga di sini, nah ini masih 1.0 juga. Jadi ditunggu saja 1 menit sampai dia mendapatkan versi 1.0. Nah, 1.1 ya, terdeteksi update available, dan dia langsung stop terminalnya. Ini sedang melakukan update ya. Ditunggu aja. Oke, dia merestart. Nah, oke. Sudah berubah ya, warna LED-nya yang menyala sekarang warna hijau. Jadi dia sudah masuk ke versi 1.1. Seperti ini. Oke, gampang ya cara menggunakan HTTP update. Oke, cukup sekian tutorialnya. Videonya mungkin ini agak panjang ya, cuman ini sangat bermanfaat kalau kita aplikasikan di project-project kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.